Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Susanti, seorang guru bahasa Indonesia dari SMP ITMD Fathahilah dan SMA ITMD Fathahilah yang berada di Ciamis, Jawa Barat. Saya merasa bersyukur sekali bisa menjadi bagian dari Wardah Inspiring Teacher yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman perihal bangga jadi guru. Guru adalah orang yang berusaha untuk memberikan ilmu dan mendidik seseorang. Tugas terberat guru bagi saya adalah mendidik. Karena mendidik bukan hanya mentransfer ilmu, melainkan membentuk karakter peserta didik. Tentunya karakter baiklah yang berusaha dibentuk. Meskipun mendidik tidak bisa instan, karena perlu waktu untuk membangun karakter pada peserta didik, namun saya bangga melalui prosesnya. Karena saya yakin bahwa proseslah yang Allah nilai, perihal hasil adalah bonusnya. Saya bangga jadi guru, karena dengan menjadi guru, saya bisa memberikan manfaat bagi orang lain, yaitu bagi peserta didik. Sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat untuk orang lain. Saya sendiri memutuskan untuk menjadi seorang guru dengan dasar ingin bermanfaat untuk orang lain. Dan alhamdulillah, menurut umpan balik dari peserta didik saya, mereka mengatakan merasakan manfaat setelah belajar dengan saya. Mereka merasakan manfaat dari ilmu yang saya ajarkan mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia. Mereka jadi bisa menulis puisi, bisa berbicara di depan umum, bisa berkomunikasi dengan baik, dan lain-lain. Selain itu, mereka juga merasakan manfaat dari nasihat-nasihat yang saya berikan mengenai ilmu kehidupan, seperti pentingnya disiplin, kerjasama, saling menghargai, dan lain-lain. Saya sangat bahagia ketika apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kehidupan peserta didik. Ada satu pengalaman yang paling membuat saya bangga menjadi seorang guru, yaitu suatu ketika ada seorang murid yang saya persilakan untuk berbicara di depan teman-temannya untuk sekadar menyampaikan hasil pekerjaannya dalam menganalisis sebuah teks. Namun ia tidak mau maju ke depan. Sudah saya motivasi, bahkan teman-temannya juga memotivasinya. Tidak disangka yang terjadi adalah ia marah hingga melempar pintu dan pergi tanpa permisi. Beberapa kali pertemuan ia masih terlihat marah, sehingga saya tidak pernah lagi mempersilakannya untuk berbicara di depan temannya. Namun tetap memberikan kesempatan secara umum bagi yang mau saja berbicara tanpa ditunjuk. Hingga akhirnya murid tersebut lambat laun ada perubahan terhadap dirinya. Ketika saya mempersilakan siapa saja yang berani menyampaikan pendapat ataupun pertanyaan atau juga presentasi, ternyata anak tersebut memberanikan diri untuk maju ke depan tanpa ditunjuk. Saya berikan apresiasi tentunya kepadanya. Hingga akhirnya ia menyadari bahwa sikap ia sebelumnya kurang baik. Dan ia mengatakan ingin belajar untuk bisa berbicara di depan umum lebih instan lagi. Hal tersebut ia buktikan di setiap pembelajaran saya. Ia berusaha aktif untuk berbicara, hingga akhirnya ia lancar berbicara di depan umum dan mendaftar menjadi calon ketua OSIS. Ia berdato dengan sangat bagus dan mampu meyakinkan teman-temannya untuk bisa memilihnya menjadi ketua OSIS. Dan apa yang terjadi? Ia berhasil nyandang gelar ketua OSIS. Dari pengalaman serta umpan balik dari peserta didik, saya menjadi lebih bersemangat untuk mengupgrade kompetensi saya untuk menjadi guru yang bisa menuntun peserta didik sesuai zamannya, bisa memaksimalkan potensi peserta didik, serta bisa membuat peserta didik bahagia belajar dengan saya.
Karena sejatinya adalah pembelajaran yang bermakna, merupakan pembelajaran yang membuat peserta didik bahagia dan tentunya memberikan manfaat bagi peserta didik untuk bekal hidupnya saat ini hingga masa mendatang. Saat ini seorang guru sudah diberikan keleluasaan oleh pemerintah dengan konsep merdeka belajar. Maksud merdeka belajar bagi seorang guru adalah: yang pertama, guru yang merdeka dalam penentuan tujuan belajar. Sebagai seorang guru, tentunya harus memiliki tujuan belajar dalam sebuah pembelajaran. Saat ini, kita sebagai guru lebih bebas menentukan tujuan belajar yang dianggap sangat penting untuk diimplementasikan di kehidupan, yang tentunya tetap mengacu pada capaian pembelajaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua, guru yang banyak pilihan cara belajar. Seorang guru dibebaskan untuk memilih cara mengajarkan materi pelajaran dengan berbagai metode, supaya semua kebutuhan peserta didik terpenuhi dalam proses belajar di kelas. Yang ketiga, guru yang melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar. Seorang guru perlu melakukan sebuah refleksi terhadap proses dan hasil belajar peserta didik, dengan tujuan sebuah pembelajaran menjadi lebih bermakna, lebih baik lagi di pertemuan berikutnya, sehingga pembelajaran mencapai sebuah kebahagiaan bagi peserta didik maupun gurunya. Berdasarkan pengalaman yang saya alami, maka marilah kita berefleksi. Sudah seberapa keras usaha kita menjadi guru yang memberikan dampak positif bagi peserta didik kita? Sudah seberapa keraskah kita mengupgrade ilmu sebagai upaya penyesuaian diri terhadap pendidikan serta kehidupan peserta didik saat ini? Marilah terus berproses untuk terus berusaha menjadi guru yang baik sesuai zamannya, sehingga memberikan dampak yang bermakna bagi kehidupan peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.